Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Teksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu dalam bab informasi dalam teks dan laporan dengan sebab materi teks laporan. Adik-adik Sobat Eksis, sebelum kita belajar tentang hal itu, Kak Ella mau bertanya dulu ya ke kalian semua. Apakah kalian pernah melakukan pengamatan? Misalnya saja pengamatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau pengamatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita ambil contohnya dalam pengamatan pertumbuhan dan perkembangan manusia saja ya adik-adik. Dalam pengamatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia, kita jadi mengetahui bahwa manusia itu awalnya kecil, pendek, atau bisa kita sebut sebagai masa bayi. Dan ternyata manusia itu bertumbuh dan berkembang menjadi besar, tinggi, dan bisa kita sebut sebagai masa dewasa. Tetapi hasil pengamatan itu tidak akan dimengerti oleh orang lain dan tidak diterima oleh orang lain kalau tidak dilaporkan dalam teks laporan yang baik ataupun ilmiah dan urut. Nah, agar kita mengerti tentang teks laporan dan fungsinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Tadi kita sudah berbicara tentang pengamatan. Tentunya dalam pengamatan itu harus memuat fakta dari objek yang kita teliti, baik itu tempat, tumbuhan, hewan, peristiwa, ataupun fenomena yang ada di sekitar kita. Tapi, bagaimana ya cara menyampaikan fakta tersebut agar mudah dipahami oleh pembaca? Caranya adalah dengan membuat teks laporan. Teks laporan adalah teks yang berisikan tentang hasil dari pengamatan yang dilakukan. Tujuan disusunnya teks laporan adalah untuk memaparkan, menjelaskan, dan memberikan informasi kepada pembaca. Nah, teks laporan itu memiliki ciri-cirinya loh adik-adik. Apa saja ya ciri-ciri dari teks laporan? Berikut ini adalah ciri-ciri dari teks laporan. Ciri-ciri teks laporan. Yang pertama, teks laporan berisi fakta-fakta. Yang kedua, teks laporan berisi hasil yang lengkap dan telah teruji. Yang ketiga, bersifat objektif dan tidak berisi pendapat pribadi. Yang keempat, bersifat informatif dan komunikatif. Yang kelima, tidak menyimpang atau keluar dari tema ataupun hal yang dibahas. Yang keenam, menarik dan berisi data-data yang jelas. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang ilmiah. Setelah kita mengetahui tentang ciri-ciri dari teks laporan, sekarang kita belajar tentang struktur teks laporan. Berikut ini adalah isi dari struktur teks laporan. Yang pertama yaitu judul, yang kedua yaitu tujuan, yang ketiga yaitu bahan dan alat, yang keempat yaitu langkah-langkah kegiatan, yang kelima yaitu hasil percobaan, dan yang terakhir yaitu simpulan. Nah, lalu bagaimana ya bentuk dari teks laporan itu? Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita belajar untuk menyusun teks laporan dari hasil pengamatan ya adik-adik. Adik-adik Sobat Eksis, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk mengamati pertumbuhan kacang hijau yang telah Kak Ella tanam di botol bekas dengan media kapas. Kacang hijau ini Kak Ella letakkan di luar rumah dan terkena sinar matahari selama 7 hari. Dan kalian bisa melihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau yang telah Kak Ella tanam. Lalu, bagaimana ya cara membuat teks laporannya? Untuk membuat teks laporannya, kalian bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, membuat judul yang sesuai dan menarik. Yang kedua, membuat kerangka berpikir yang sesuai dengan hasil pengamatan. Yang ketiga, menyusun teks berdasarkan ide atau gagasan yang telah diamati. Yang keempat, mengulas kembali teks laporan. Setelah kita mengetahui tentang bagaimana langkah-langkahnya, sekarang kita terapkan dalam membuat teks laporannya ya adik-adik. Yang pertama, kita buat judul yang sesuai dan menarik ya adik-adik. Karena kita mengamati tentang pertumbuhan kacang hijau, yang ternyata kacang hijau itu bertumbuh dengan baik karena adanya kapas yang basah dan adanya sinar matahari, sehingga kita bisa beri judul
laporan hasil pengamatan pertumbuhan kacang hijau. Lalu, yang kedua, kita buat kerangka berpikirnya dulu ya adik-adik. Kita buat kerangka berpikir berdasarkan hal-hal yang mempengaruhi dan bagaimana perubahan kacang hijau tersebut. Kalian bisa melihat kerangka berpikir berikut ini adik-adik. Yang ketiga, setelah itu kita susun teks laporan berdasarkan hasil pengamatan dan strukturnya ya adik-adik. Judulnya yaitu Laporan Hasil Pengamatan Pertumbuhan Kacang Hijau. Lalu kita menuju ke bagian tujuan. Tujuan pengamatan adalah untuk mengetahui pertumbuhan kacang hijau pada media kapas basah. Kemudian kita menuju kepada bagian bahan dan alat. Bahan dan alat yang dituliskan yaitu yang pertama kacang hijau, yang kedua kapas, yang ketiga botol plastik bekas, dan yang terakhir air. Kemudian kita menuju pada langkah-langkah kegiatan. Pada langkah-langkah kegiatan kita tuliskan yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, masukkan gumpalan kapas yang sudah dibasahi dengan air. Yang ketiga, masukkan kacang hijau ke dalam wadah yang telah berisi kapas basah. Yang keempat, letakkan kacang hijau tersebut di tempat yang terkena sinar matahari. Yang kelima, siram secara teratur, tetapi jangan terlalu banyak air saat menyiram tanaman tersebut. Yang terakhir, lakukan pengamatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Kemudian, kita menuju pada bagian hasil percobaan. Pada bagian ini kita tuliskan sesuai dengan hasil pengamatannya. Yang pertama, hari pertama ternyata belum ada perkembangan pada kacang hijau. Yang kedua, hari kedua kita tuliskan mulai tumbuh akar dan batang. Kemudian hari ketiga kita tuliskan batang semakin tumbuh dan muncul daun. Yang keempat, pada hari keempat kita tuliskan semakin banyak batang dan daun yang tumbuh. Pada hari kelima, batang semakin tinggi. Pada hari keenam, batang mengalami pertumbuhan yang pesat dan daun semakin lebat. Dan hari ketujuh, batang semakin tinggi dan daun semakin lebar, serta tumbuh batang-batang baru. Lalu kita menuju pada bagian kesimpulan. Kita tuliskan kesimpulan dari hasil pengamatan kita. Dari hasil pengamatan selama 7 hari, terdapat pertumbuhan dan perubahan pada kacang hijau yang ditanam pada kapas basah. Selain itu, sinar matahari dan penyiraman setiap hari sangat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Nah, itulah tadi salah satu contoh cara dan bentuk dari teks laporan dari hasil pengamatan. Kalian bisa mencoba membuat laporan dari hasil pengamatan yang lain ya adik-adik. Selamat mencoba! Itulah tadi materi tentang teks laporan. Dengan kita mengerti dan bisa menyusun teks laporan, membuat kita bisa menginformasikan kepada orang lain tentang pengamatan yang sudah kita amati dengan cara yang ilmiah. Cukup sekian dulu ya penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.